Persidangan ini memang sangat menarik karena baru kemarin kita keluar dari sidang dengan bukti bahwa KPU... Kemarin itu kapan? 1 hari yang lalu. Jadi berarti tanggal 19? 21. 21? Oke. Ya. Dan di situ memang terbukti bahwa KPU berupaya dengan segala cara untuk merahasiakan informasi. Sampai di sini bisa Kak kita simpulkan bahwa ini bagian dari cara KPU menutupi kebijakan-kebijakannya yang sudah ditengarai publik sebagai curang. Saya tidak terlalu bisa berpendapat tentang ini, tapi memang menurut saya ada kecurangan yang sedang ditutupi dan karena itu dikeluarkan keputusan ini. Memang kalau semua sesuai menurut kami, kenapa harus ditutupi? Ya, tidak lagi ada cara untuk masyarakat atau untuk siapapun untuk memvalidasi data, memverifikasi dan memvalidasi. Ya, keduanya. Jadi jalur data ditutup sama mereka. Ditutup sama mereka. Ya. Tapi menarik, yang tidak ditutup adalah gambar. Kami telah mengajukan permohonan kepada KPU untuk semua gambar, semua formulir C1 dari semua TPS, jadi 823,000 lebih. Kami dapat jawaban dari KPU, okay, no problem. Bisa datang ke kantor KPU dengan storage, dengan alat penyimpanan, kapasitas 57 terabyte. Oh ya? Bisa langsung copy data dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karib semua. Hari ini kita bicara tentang keputusan KPU yang telah menetapkan 02 sebagai pemenang dengan angka 58,59%. Lalu 01 24,95%, 03 16,47%. Total suara yang dihitung itu adalah 164 juta sekian. Sehingga paslon 1 memperoleh 40,971.906, paslon 2 memperoleh 96.214.991 dan paslon 3 memperoleh 27.040.878. Itu angka mutlaknya, angka relatifnya 24,95, 01, 0254,59, 03, 16,47. Persoalannya, apakah angka-angka itu merujuk pada C1? Lalu kalau dia tidak merujuk pada C1, bagaimana mekanismenya sehingga C1 dianggap masuk lalu kemudian ditabulasi sebagai sebuah hitungan nasional dengan kata-kata sirekap? Muncullah angka-angka tadi. Nah, Karib, ini sebelah kanan saya bernama Ted Gilbert. Ruangan ini acap kali kita pakai bersama-sama untuk berdiskusi berbagai hal, terutama berkaitan dengan apa yang kami dalam tesis internasionalnya good governance. Kenapa kami memasalahkan good governance? Karena dia pernah menjadi isu kencang sekali di era 2004 sampai dengan 2014. Itu dikumandangkan oleh Bank Dunia, dikumandangkan oleh PBB sebagai good governance dengan komponen fairness, responsibility, accountability, dan transparansi. Karena itu di era itulah keluar kebijakan tentang informasi publik. Jadi di era itu latar belakangnya kenapa mesti keluar kebijakan tentang undang-undang tentang informasi keterbukaan publik. Latar belakangnya adalah karena niat menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang merujuk pada fairness, responsibility, accountability, and transparency. Jadi ada keadilan, gitu ceritanya, ada pertanggungjawaban, dan di situ ada bagaimana accountability-nya, akuntabilitasnya sesuai dengan amanahnya, dan ada keterbukaan, transparansi. TED memainkan berbagai isu, seperti saya juga di sini memainkan isu
kami punya isu yang acap kali bersamaan antara saya dan Ted. Ted main soal C19, saya main C19. Bedanya saya duluan, Ted belakangan. Saya main vaksin, Ted main vaksin. Bedanya lagi-lagi saya duluan, Ted belakangan. Terakhir, ketika saya membuka IP address Alibaba, bedanya cuma jam. Saya kemukakan itu di kanal YouTube saya bahwa IP address yang dipakai oleh KPU adalah IP addressnya Singapura, Alibaba Ltd. Dalam rentang waktu beberapa jam kemudian, Ted juga mengemukakan yang sama. Menjawab pertanyaan, 2019 servernya di mana ya? Gitu. Itu pertanyaan. Kenapa bedanya? Adakah bedanya antara server di 2019 sama server di 2024? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan keduanya, apa maksudnya kalau berbeda dan apa maksudnya kalau sama? Lalu mekanisme inputnya ke dalam Sirekap itu dengan server sebagai penampungnya, itu gimana? Kenapa dulu misalnya ada NIK di 2019? Kenapa sekarang tidak ada NIK? Itu pertanyaan menarik misalnya. Contohnya kayak gitu. Nah, contoh yang paling ketiga adalah kenapa sekarang ini ketika sudah masuk Sirekap, C1-nya nggak bisa dibuka. C1-nya sudah masuk. Kenapa? Karena poinnya ternyata C1-nya dimasukkan ke dalam gelondongan metadata, lalu berubah dia menjadi tampilan Sirekap. Loh, ini kemana nih? Apa maksudnya? Kenapa? Bagaimana orang harus melakukan konfirmasi kalau pakai bahasa statistiknya? Bagaimana kita bisa melakukan konfirmasi? Bagaimana kita melakukan verifikasi dan bagaimana kita melakukan validasi antara kebenaran suara yang muncul yang diumumkan oleh KPU gitu ya, 25, sekian, 58, sekian dan sekian itu cocok dengan C1. Itu perlu konfirmasi. Itu perlu informasi publik terbuka. Nah, dalam hal ini kelihatan KPU punya masalah. Harus saya katakan KPU punya masalah. Kenapa? Karena perlu dibuka. Kalau memang Anda tidak ingin menerapkan how to lie with statistic, gitu ya. Kalau Anda ingin menerapkan bahwa Anda tidak akan berbohong dengan statistik, maka Anda wajib membuka C1 yang tidak dimanipulasi, karena C1 saja bisa dimanipulasi. Lalu masuk ke dalam perhitungan berikutnya, kenapa kemudian C1-nya hilang, lalu muncul metadata, lalu muncul Sirekap. Nah, itu dialog kita hari ini untuk menunjuk bahwa memang kita ingin menerapkan kejujuran sebagai segala-galanya. Kejujuran sebagai segala-galanya, kerendahan hatian sebagai modal utama, lalu berikutnya adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan kejujuran dan kerendahan hatian itu dalam hubungan kemanusiaan sehingga kita sebagai manusia punya martabat. Martabat karena kejujuran, martabat karena kerendahan hatian. Baik, kita mulai. Apa yang Anda bisa lihat, apa yang bisa Anda saksikan dengan persoalan keterbukaan informasi publik di KPU sehingga hasilnya seperti yang saya sebut tadi. Baik. Pertama, ini memang adalah upaya bukan saya sendiri, tapi kita ada tim dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau YAKIN, dan kami sedang dalam persidangan di Komisi Informasi Publik sengketa informasi pemilu dan pihak lawan adalah atau pihak lain adalah KPU. Dan persidangan ini memang sangat menarik karena baru kemarin kita keluar dari sidang dengan bukti bahwa KPU. Kemarin itu kapan? 1 hari yang lalu. Jadi berarti tanggal 19. 21. Oke. Ya. Dan di situ memang terbukti bahwa KPU berupaya dengan segala cara untuk merahasiakan informasi. Sebaliknya dari keterbukaan. Dan itu kita bisa melihat, saya bawa dokumen yang baru muncul dari KPU pada sidang kemarin. Ini adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 349 tahun 2024 tentang penetapan informasi publik yang dikecualikan di Komisi Informasi Publik. Di Komisi Pemilihan Umum. Tanggal berapa itu dikeluarkan tadi? Ini yang menarik. Ini tanggal berapa dikeluarkan? Ditandatangan oleh Ketua KPU. Tanggal berapa itu? 17 Maret. 17 Maret. Kasus Anda gugat kapan?
Ya, permohonan kami kepada KPU kepada KIP? kepada KPU dulu. Ya, pada KPU. Permohonan di tengah Februari, Ya. beberapa hari setelah pemilu selesai. Artinya sebelum tanggal 17. Oh ya, dan kemudian sengketa di KIP, Ya. Komisi Informasi dimulai Ya. tanggal 5 Maret. 5 Maret. Jadi lebih dahulu. Artinya sesungguhnya mereka buat keputusan ini dalam rangka mengantisipasi persidangan di Komite Informasi Bukan Pusat. mengantisipasi untuk merespon terhadap permohonan. Atau menutupi diri. Menutupi diri. Iya. Dan yang kalau kita melihat pokok keputusan ini ada dalam diktum kedua, informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, yaitu data real count dalam bentuk data mentah seperti file CSV. Itu copy-paste dari permohonan kami. Itu yang kami meminta. Dan maksud dari ini adalah data dalam Sirekap. Artinya, ini adalah keputusan yang menyatakan data Sirekap sebagai informasi yang dikecualikan, artinya rahasia. Kemudian, Dan sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa ini bagian dari cara KPU menutupi kebijakan-kebijakannya yang sudah ditengarai publik sebagai curang. Saya tidak terlalu bisa berpendapat tentang ini, Iya. tapi memang menurut saya Ada kecurangan yang sedang ditutupi dan karena itu dikeluarkan keputusan ini. memang Iya. kalau semua sesuai menurut kami, kenapa harus ditutup? Tutupi. Oke. Ya. Go, lanjut. Kemudian, lebih menarik lagi, dalam diktum keempat, informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, ya, dikecualikan selama jangka waktu 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Itu dipertanyakan oleh majelis dalam persidangan kepada KPU. Ya. Mereka tidak bisa menjawab. Beberapa kali majelis bertanya dan meminta penjelasan kenapa 3 tahun, seperti apa pertimbangan untuk untuk jangka waktu itu. Mereka gak mau menjawab. Mereka cuma menjawab bahwa itu akibat dari pertimbangan internal kami, mereka, ya, dan bahwa itu memang hak mereka untuk menetapkan apa saja mereka inginkan. Berarti mereka mengeluarkan kebijakan pertahanan ganda atas ketertutupan mereka. Pertahanan ganda atas apa yang tidak mereka rahasiakan. Iya. Oke, lanjut. Ya, tapi cerita ini jauh lebih kompleks. Seperti yang kita tahu, ada 2 jalur data dari TPS. Ya, kalau ada sebuah TPS, ada jalur data Sirekap dan ada jalur data rekapitulasi manual berjenjang atau bertahap. Ya. Kita mulai dari jalur data Sirekap. Ya, form C1 ada tiga form. Itu difoto oleh seorang di TPS dan diupload kepada KPU dalam Sirekap. Ya. Artinya dari setiap TPS ada 3 gambar. Kemudian sistem Sirekap membaca data itu secara elektronik dengan OCR dan OMR dan mengkonversi gambar menjadi angka digital. Ya, yang kita sebelum tanggal 5 Maret masih bisa melihat dalam tabel di info pemilu 2024.kpu.go.id ada tabel di bawah foto C1 dengan angka-angka Prabowo, Anies dan juga untuk Pileg. Dan itu yang dihilangkan tanggal 5 Maret. Anehnya pada hari sidang pertama kami, kira-kira jam 4 sore, tabel dengan angka dihilangkan. Cuman ada nama-nama. Bukan, cuman ada foto dari formulir. Tapi angka-angka dihilangkan. Angkanya hilangkan. Sebelumnya ada. Sebelumnya ada. Ya. Anda ingat angka-angka itu berapa? Itu untuk setiap TPS. Iya, Anda ingat saat itu minimal sudah sampai di saat. Dan waktu itu kita sudah sampai mungkin 60-70% dari TPS. Makanya saya tanya, Anda ingat nggak kira-kira? Lupa ya.
60 sampai 70% angka yang sudah masuk. angka sudah ada banyak sekali. 600,000 lebih TPS sudah ada di dalamnya. Ya, tapi kemudian data itu dihilangkan. Tapi di back end Sirekap masih ada dan masih bisa scraping dengan cara IT, bisa masih scraping data langsung dari database. Anyway, itulah data yang diminta oleh kami dalam sengketa ini dari KPU. Data mentah yang ada di belakang Sirekap. Ya, di Sirekap itu aplikasi HP atau web, di belakangnya ada database, di mana ada semua angka. Ya, semua suara untuk semua paslon dan lain-lain. Ya, dan di dalam database itu memang tersedia dalam data mentah yang dengan satu klik bisa ekspor menjadi file CSV yang bisa baca di Excel dan diolah. Ya. Dan memang di dalam datanya ada kesalahan karena OCR itu tidak sempurna. Apa itu OCR? OCR itu kalau saya punya gambar, misalnya kalau saya scan halaman ini, setelah di-scan, komputer saya bisa mengonversikan itu menjadi teks. Ya. Dan itu yang dilakukan di Sirekap. Ya. Gambar dari C1 atau C hasil itu dikonversikan menjadi angka ya, yang ada di dalam database. Itu yang dikecualikan dengan keputusan ini. Ya. Jadi tidak lagi ada cara untuk masyarakat atau untuk siapapun untuk memvalidasi data, memverifikasi dan memvalidasi. Ya, keduanya. Jadi jalur data ditutup sama mereka. Ditutup sama mereka. Ya. Tapi menarik, yang tidak ditutup adalah gambar. Ya. Kami telah mengajukan permohonan kepada KPU untuk semua gambar. Semua formulir C1 dari semua TPS, jadi 823,000 lebih. Ya. Kami dapat jawaban dari KPU, okay, no problem. Bisa datang ke kantor KPU dengan storage, dengan alat penyimpanan, kapasitas 57 terabyte. Oh ya? Bisa langsung copy data dari kami. Gambar. Dan di sidang kemarin, mereka juga mengonfirmasi bahwa itu adalah data terbuka. Itu tidak termasuk dalam keputusan ini, itu terbuka. Inkonsistensi terjadi? Menurut saya tidak. Karena gambar boleh, angka nggak boleh? Ya itu inkonsistensi itu. Inkonsistensi. Tapi kalau mereka ingin merahasiakan sesuatu, itu sangat masuk akal. Karena formulir C1 tidak bisa dirahasiakan sama sekali karena ada di setiap TPS. Itu sudah terbuka. Jadi merahasiakan itu akan sangat melanggar hukum. Tidak ada cara sama sekali. Artinya harus dinyatakan terbuka. Tapi apakah Pak Nursi atau saya atau kita semua sebagai tim punya kemampuan pertama untuk mengambil 57 terabyte data dari KPU. Itu butuh storage device sangat gede dan mahal. Kemudian, apakah kita punya kemampuan untuk melakukan scanning dan OCR, terutama OCR terhadap semua C1? 800 lebih, 800,000 lebih, 820,000 kali 3 karena ada 3 gambar per TPS. Saya sudah sebagai ahli cloud, gimana pendapat? Ya, saya sudah mengecek. Saya sering menggunakan Google Cloud. Dan di Google Cloud ada banyak alat yang menarik dan bagus untuk melakukan OCR massal. Ya, bisa bikin pipelines dan ternyata melakukan OCR terhadap 800,000 kali 3 gambar itu bisa dilakukan, bisa saja. Saya sudah menghitung, saya akan membutuhkan 20,000 sampai 30,000 dolar untuk biaya cloud untuk memproses data tersebut. Tapi bisa dilakukan dan kemudian akan ada data mentah semua TPS, semua suara yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan analisis. Tapi siapa yang punya kemampuan dan sumber daya untuk melakukan itu? Hampir mustahil menurut saya. Jadi, artinya keputusan ini
berhasil mereka buat untuk bertahan atas Iya. keinginan menutup informasi. Karena data yang mudah. Artinya dalam bahasa lain, mereka berhasil membangun benteng pertahanan untuk tidak menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dan terutama mereka sepenuhnya menutup kemungkinan bagi siapapun untuk melakukan analisis yang bermakna. Menurut Anda, keputusan KPU yang ini itu bertentangan nggak dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Ya tentu saja. Bertentangan. Dan itu sudah disampaikan oleh majelis dalam persidangan. Apa kalimat majelis waktu itu? Ya, bahwa memang uji konsekuensi yang telah menjadi dasar untuk keputusan ini sangat tidak sesuai. Dasar untuk menyatakan informasi dikecualikan adalah national security, keamanan negara. Apa ukurannya bahwa itu merupakan national security? Ya, itu mereka nggak bisa menjelaskan. Oke. Ya? Mereka bilang bahwa ya kalau data ini yang tidak akurat dilihat oleh masyarakat, itu bisa menimbulkan berbagai hoax dan masalah lain. Tapi itu biasa ya, kalau ada yang mau bikin hoax soal sesuatu, dia akan bikin saja. Itu bukan masalah keamanan negara. Ya. Itu cuman masalah apa? Kalau mereka bikin seperti disclaimer, inilah data mentah, di situ ada kesalahan, ini tidak bagian dari hasil resmi, cuman sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, ya tidak ada masalah. Semua orang tahu bahwa data itu memang tidak data yang sepenuhnya benar, cuman data mentah. Ya. Jadi dari sisi faktual itu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan UU KIP untuk mengecualikan informasi sama sekali. Kedua, ada asas hukum hukum surut. Itu tidak boleh Berlaku ke belakang. Ya. Biasanya itu berlaku untuk hukum pidana, tapi juga berlaku untuk hukum tata usaha negara sebagai bagian dari kepastian hukum. Nah, keputusan ini keluar 17 Maret, tapi Berlaku mundur. permohonan dan sengketa ini Sudah lebih dahulu. dan pemilu, ini terkait data pemilu. Iya. Pemilu kapan? 14 Februari. Iya. Jadi ini tidak bisa berlaku surut Betul. untuk pemilu Betul. yang terjadi sebelumnya. Jadi Betul. ini secara asas hukum Iya. dasar dan secara undang-undang keterbukaan. Di situ ada nggak dia nyatakan bahwa ini berlaku mundur? Enggak. Tidak ada. Enggak. Kalau dia tidak berlaku mundur, maka sesungguhnya dia tidak berlaku atas pemilu 14 Februari. Tidak berlaku. Menurut ketentuan, sebentar, saya tanya sama Anda, biar saya coba pelajari sebentar. Keputusan 349 tahun 2024 ini berlaku nggak untuk menyatakan bahwa dia berlaku mundur? Ada nggak keputusan? Tidak ada ketentuan seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali kosong. Cuma berlaku. Tidak ada ketentuan soal kapan berlaku. Kapan berlakunya nggak ada juga Cuma kalimatnya. ada tanggal tanda tangan oleh Ketua KPU. Sebentar, saya pelajari. Ditetapkan di Jakarta. Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Berlaku tanggal ditetapkan. Iya. Ya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Maret. Jadi artinya keputusan 349 tahun 2024 ini tidak berlaku pada pemilihan umum 14 Februari 2024. Dengan begitu tidak ada alasan bagi mereka. Ini kesalahan mereka nih. Ini salah lagi nih. Mereka gak paham hukum. Bukan. Lepas apakah Anda berkesimpulan mereka tidak paham hukum. Tapi saya melihatnya ini bagian dari kesalahan mereka. Jadi artinya sebuah kejahatan memang tidak sempurna. Ya. Sebuah kejahatan begitu. Ya. Poinnya adalah ini sesungguhnya tidak bisa diberlakukan terhadap informasi publik tentang C1 yang Anda minta secara lengkap. Yang ada di 820.000 TPS. Yang Anda minta itu. Yang kita mintakan itu sesungguhnya kita minta 820.000 TPS, kita buka untuk kita lihat yang sesungguhnya kayak apa, lalu kita analisa. Begitu ya? Oke. Jadi kesimpulan kedua, dia bukan cuma sekedar tidak transparan. Tapi juga sudah memanipulasi karena memperlakukan surut ke belakang yang sesungguhnya tidak berlaku. Oke, go ahead, lanjut. Tapi ini cuma setengah dari cerita. Setengah dari cerita. Karena
kita harus membahas jalur data yang menurut mereka adalah jalur resmi. Jalur data resmi. Ya, itu yang disebut rekapitulasi manual bertahap atau Berjenjang. Oke. Seperti apa caranya? KPU punya beberapa tingkat. Ada TPS. Di atas TPS, kalau nggak salah, ada panitia panitia KPU kecamatan. Di atas ada KPU kabupaten atau kota. Di atas ada KPU provinsi, dan di atas semua ada KPU RI, KPU pusat. Jadi yang di kecamatan mengumpulkan C1 hasil dari semua TPS, membuat satu keputusan di mana mereka sudah menghitung dan menyampaikan semua total suara dari semua TPS di bawahnya. Yeah. Itu naik dari setiap kecamatan ke KPU kabupaten kota. Sama satu KPU kabupaten kota membuat keputusan dengan semua data dari kecamatan di bawahnya. Naik ke provinsi, satu KPU provinsi dapat surat keputusan dari semua kabupaten kota, Yeah. membuat totalnya, membuat keputusan, kirim ke KPU pusat nasional. Dan itu yang diumumkan pada malam tanggal 20 kemarin. 20 malam, katanya berdasarkan proses tersebut. Berdasarkan proses berjenjang. Iya. Tapi ada masalah besar Di balik berjenjang itu. di balik proses itu yang terungkap dalam mediasi kami dengan KPU. Apa masalah besarnya? Jadi pada sebelum sidang kemarin sengketa ada juga mediasi, itu tertutup tapi ada berita acara yang saya bisa mengungkapkan. Dan mediasi ini ternyata tentang DPT. Tapi ada pemilih tetap. DPT. Kami juga meminta DPT sampai tingkat terendah, yaitu kelurahan desa. Kelurahan desa di seluruh Indonesia untuk melakukan analisis. Itu ditolak oleh KPU dengan alasan bahwa data, saya harus menjelaskan, di UU KIP ada dua kriteria untuk informasi. Yang pertama, apakah dikuasai oleh termohon atau tidak. Kalau dikuasai, apakah terbuka atau dikecualikan. KPU kabur selama mediasi dan di persidangan. Kabur. Mereka pergi, dia meninggalkan mediasi. Bukan kabur dalam penjelasan, tapi kabur dalam pengertian penjelasan. Dalam pengertian mereka gak mau menjawab secara jelas. Mereka tidak mau membantah atau mengakui apakah data DPT tingkat kelurahan desa dikuasai atau tidak. Mereka bilang informasi atau data tersebut tidak dalam kewenangan mereka. Kalau kalian minta DPT tingkat kelurahan desa, kalian harus memintanya dari dari kabupaten kota atau paling tidak pada kecamatan karena itu dalam struktur organisasi dan mereka yang bertanggung jawab atas data itu atau berkewenangan untuk data itu. Dari informasi seperti itu, kita bisa membuat kesimpulan bahwa yang sama berlaku untuk data hasil dari setiap TPS. Karena kita sudah tahu data setiap TPS kita sudah dikecualikan jalur data Sirekap. Jadi kalau kita ingin melakukan investigasi atau analisis terhadap TPS melalui data Sirekap, melalui jalur rekapitulasi manual berjenjang yang katanya jalur yang resmi, kita juga tidak akan bisa mendapatkan data
tingkat TPS. Kalau kita meminta data dari KPU, mereka hanya mau memberikan data tingkat kabupaten kota. Itu saja, di bawahnya mereka tidak mau memberikan. Dan siapa punya sumber daya atau kapasitas untuk melakukan permohonan keterbukaan informasi kepada semua kecamatan di Indonesia. Ada berapa? Puluhan ribu, kalau nggak salah. Siapa bisa mengajukan permohonan untuk informasi, untuk data tingkat TPS kepada semua kecamatan? Mustahil. Jadi jalur itu juga tertutup untuk melakukan analisis yang bermakna terhadap data tingkat TPS. Klaim itu dari KPU memang tidak benar dan tidak wajar, karena dari sisi struktur organisasi KPU RI Pusat memang punya authority atas KPU yang di bawahnya. Jadi mereka bisa saja mengambil data tersebut. Tapi untuk mempersulitkan, menurut saya, itu sengaja untuk mempersulitkan analisis atau evaluasi terhadap data tingkat TPS. Justice obstacle. Jadi dua-duanya jalur ditutup. Untuk data perincian TPS ditutup. Iya. Memang ada cara, tapi cara 20 sampai 30 ribu dolar biaya Google Cloud dan lain-lain, jalur Sirekap, atau saya mungkin butuh puluhan atau ratusan orang untuk mengambil data TPS di semua kecamatan. Yeah. Tapi secara dunia nyata, siapa akan melakukan itu? Siapa akan bisa? Dengan begitu, bisa. Dengan begitu, dua jalur tertutup sudah. Dua-duanya tertutup. Dengan begitu tidak ada lagi ada yang namanya keinginan untuk beretikat baik dalam melaksanakan pemerintahan. Biasanya saya tidak mau sampai mengatakan hal seperti itu, tapi yang saya sedang melihat dari sisi KPU, saya tidak bisa melihat etikat baik sama sekali dengan proses persidangan ini yang semakin gila dan semakin aneh. Gila, aneh, apa lagi? Sudah cukup. Baik, dengan begitu, ketika dua jalur data berjenjang tertutup, Sirekap tertutup, begitu kan? Tidak bisa kita dapat posisinya, maka pertanyaannya, apakah keputusan angka-angka pada 20 Maret tentang siapa pemenang Pilpres itu punya apa yang disebut dengan, kita bicaranya akademik, kita tidak bicara politik. Iya. Apakah memang menjadi kokoh dengan konfirmasi, verifikasi, dan validasi? Kalau pakai penjelasan Anda, berarti keputusan KPU tentang Pilpres siapa memperoleh berapa, sesungguhnya tidak bisa dikonfirmasi, tidak bisa diverifikasi, tidak bisa divalidasi, disebabkan oleh dua jalur cara berhitung, baik berjenjang maupun Sirekap, tidak bisa terbuka. Rakyat harus percaya saja. Dengan begitu, rakyat diminta untuk percaya. Dengan begitu, sesungguhnya persoalan besarnya menjadi kecurigaan tentang kecurangan menjadi terbukti. Kecurigaan tentang kecurangan ya? Mungkin tidak. Saya tidak mau menyatakan atau mengatakan terbukti, tapi dugaan yang wajar. Iyalah, dugaan yang wajar. Dugaan yang kecurangan itu adalah dugaan yang wajar. Apalagi Anda bilang ini gila, ini aneh, dan ini tidak punya etikat baik. Gitu. Oke. Jadi kita sudah sampai pada kesimpulan sesungguhnya keputusan KPU tentang siapa pemenang Pilpres 2024 dilandaskan pada posisi tidak punya etikat baik. Mungkin sebaiknya di masa depan mereka merahasiakan semua angka, semua persentase, semua data, dan mereka cuma mengeluarkan deklarasi siapa menangnya. Iya. Saya kira bagusnya begitu. Baik, Pak Karet,
Kita sudah dengar bagaimana tadi cara-cara perhitungan yang menarik dari pemilu Pilpres 2024 dengan model perhitungan baik perhitungan berjenjang sebagai jalur resmi maupun perhitungan Sirekap sebagai juga cara berhitung yang mereka tutup dengan berbagai kebijakan mereka buat. Yang kesimpulan tadi adalah ini gambaran tidak sesuai dengan itikat baik. Ini tidak sesuai dengan gambaran bahwa pemerintah harus dijalankan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, atau tepatnya ini tidak cocok dengan good governance. Sama sekali. Maka keputusan tentang siapa pemenang Pilpres validasinya diragukan. Paling tidak menjadi begitu, validasinya diragukan. Nah begitu Karib, yang bisa kami sampaikan, angka-angka yang terakhir lagi tadi yang saya sebut, tentang angka 58 pada posisi Prabowo Subianto, angka 24,95 pada Anies Mohaimin, pada Ganjar Mahfud, angka 16,47, sesungguhnya adalah angka-angka yang gila, aneh, ganjil, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Terima kasih atas bagian dari dialog hari ini antara Iksan Deddy Nursi dengan Ted Gilbert yang sesungguhnya dugaan publik makin mendekati bukti. Sekali lagi, kalau kami salah kami mohon maaf, dan kalau benar itu karena kehendak Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.